Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, sadaqatus siri tudfi'u quluban rabbi wa tajlibul barakah wa rizqal katsira wa bakir bis-sadaqah fa innal bala yanzilu qabla al-bukuri wa turaddu al-qada'u fil hawa'i. Ya Ali, idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma 'indaka fa inna sadaqata luqmatin minal halal ahabbu ilallahi min mi'ati misqali min haramin wa sadaqatun taqaddamaha qabla mautika afdalu min mi'ati misqali yatasaddaquna biha ba'da mautika. Baik. Ada nahuman yudaris. Ustaz Ibrahim. Ayo kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aliyu, sadaqat sir tudfi ghadab rabbi wa tajlibul barakah wa rizqal katsir wa bakiri bis sadaqah fa innal balaa yanzilu qabla al-bukur fa turaddu al-qada fil hawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada Imam Ali yang seperti kita tahu di awal kitab, jika melaksanakan ini petuah, ini nasihat, maka Allah akan selamatkan hidupnya, tenangkan hatinya di dunianya, terlebih nanti di akhirat. Jadi ini adalah tuntunan-tuntunan kita dari Nabi SAW melalui Imam Ali bin Abi Thalib. Ya Aliyu, wahai Ali, sadaqatas sir. Sadaqah artinya sadaqah, sedekah. Asir yang dirahasiakan, yang disembunyikan. Sedekah yang disembunyikan, tudfi artinya dapat memadamkan. Ghadaba, murka. Ar-Rabb, makna Rabb, Tuhan. Ya. Wa tajlibul barakah, dan dapat mendatangkan al-barakah, wa rizqal katsir, dan rizki yang banyak. Pelajaran yang pertama pagi hari ini adalah tentang sedekah yang dirahasiakan. Nah, inilah sedekah yang paling utama, sedekah di mana orang-orang tidak tahu. Ya, jangan pernah kita menceritakan tentang kebaikan-kebaikan amal kita kepada siapapun. Ingat, ada prinsip buat kita umat yang beriman. Gak boleh, anak ini biarpun begini gak pernah putus bangun malam, anak ini selalu sholawat 500 kali sehari. Tidak perlu ceritakan. Ya, itu kebaikan kita kepada Allah. Biar saja Allah yang akan
membalasnya sudah. Dan shadaqatus sir, sedekah yang dirahasiakan itu adalah termasuk jalannya atau caranya orang-orang soleh menggapai makom kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kisahnya Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah diceritakan tentang kebaikan-kebaikannya, sedekah-sedekahnya. Bahkan yang masyhur cerita yang pernah Buya sampaikan saat wafatnya Rasulullah. Saat wafatnya Rasulullah itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendatangi putrinya Sayyidatuna Aisyah. Dia bertanya, "Ya Aisyah, kira-kira amalan apa yang belum pernah Rasulullah yang pernah Rasulullah lakukan namun belum pernah aku lakukan?" Lalu kata Sayyidatuna Aisyah, "Ada ya satu amalan yang Rasulullah tidak tinggalkan setiap pagi hari, yaitu beliau selalu pergi ke ujung kota. Di situ ada seorang miskin yang buta, yang hidup sebatang kara, dan Rasulullah selalu setiap pagi bersedekah, memberikan makan, menyuapinya ia makan tanpa ada yang tahu." Ya, ada Rasulullah, satu cerita dari Rasulullah. Mendengar itu Sayyidina Abu Bakar langsung bergegas, bersegera ya mencari itu orang. Ditemukan, saat ditemukan dia datangi dengan pelan-pelan tanpa berbicara, ya, dia ambil itu makanan lalu disuapkan kepada kakek tadi. Mungkin bahasanya kita mikir, silahkan dibuka mulutnya mungkin. Lalu ditampes oleh kakek tadi. "Siapa engkau? Siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasa memberi aku makan setiap pagi. Kamu asing begitu." Gitu. "Dari mana kakek tahu?" "Iya, karena biasanya yang memberikan makan aku setiap pagi itu dia selalu menyebutku, menegurku atau memanggilku dengan panggilan atau dengan tutur bahasa yang sangat lembut sekali gitu. Ya, dan saat dia menyuapkan makanannya ke mulutku, dia menyuapkannya dengan lembut sekali. Gitu, dan aku mencium aroma harum di setiap kali ia datang memberikan aku makan. Kau bukan orang yang biasa memberi aku makan." Lalu disampaikan bahwa aku adalah Abu Bakar. Orang yang memberikan engkau makan adalah Nabi Muhammad SAW dan dia telah wafat. Terkejut dia, kaget itu kakek-kakek. Ya, karena dia tahu, yang dia dengar dari orang-orang sekitar, nama Muhammad adalah nama orang yang jelek, nama orang yang buruk, nama orang yang mengadu domba, nama orang yang menyebarkan fitnah, nama orang yang selalu diceritakan keburukannya, pokoknya jelek aja. Begitu tahu bahwa selama ini yang memberi makan itu Muhammad, dia menangis, sudah dipegang tangannya. "Benar kamu Nabi Muhammad sudah wafat, sudah meninggal. Ya, saya tidak tahu kalau selama ini yang memberikan makan aku setiap pagi tidak pernah terlambat adalah Muhammad Rasulullah SAW." Maka setelah itu dia masuk ke dalam agama Islam, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah ajarannya Nabi Muhammad. Ya, merahasiakan kebaikan-kebaikannya, merahasiakan sedekah-sedekahnya. Nah, kita kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad, siapa yang kita ikuti? Jangan pernah ceritakan kebaikanmu kepada siapapun, walaupun itu dibutuhkan. Biarkan kebaikanmu untuk Allah dan biarkan Allah yang membalasnya. Walaupun engkau tidak mendapatkan apa yang engkau inginkan. Ente baik sama orang, biar orang itu baik sama ente nggak ikhlas. Ente belum ikhlas itu. Ente berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, tapi yang tidak berbuat baik ente nggak berbuat baik, ente belum baik, belum ikhlas sedekahnya, masih milah-milih. Itu, maka belajarlah untuk selalu hidup kita ini menyebarkan kebaikan, sedekah. Ingat,
Ya, kita selalu bahas tentang sedekah. Sedekah itu tidak hanya berupa harta, ya, sedekah itu juga bisa berupa qaulun ma'ruf, ngomong yang enak, ya, menenangkan hati, menyejukkan hati, wajah yang selalu berseri juga sedekah, ya. Kemudian menyingkirkan ada sampah di pinggirin juga sedekah, ini ada kamar mandi kotor dibersihkan juga sedekah, ya. Hanya di dalam konteks ayat hadis ini difokuskan kepada bersifat sesuatu yang nampak, yang wujud, ya, maka sembunyikan. As-sodaqah asir, sodaqah yang dirahasiakan, kebaikan yang disembunyikan apa saja. Jangan pernah ente bilang, ini kurang baik apa coba sama dia selama ini anak bantu, dia selalu anak tolong, kalau nggak punya ini anak pinjemin. Nah, itu nggak ikhlas ente, nggak boleh ceritakan itu, ya. Kalau sudah karena Allah, ya sudah, lupakan seperti tidak terjadi sesuatu. Udah biarkan belajar. Kalau menggelora hati kita ingin kayaknya bro, kata ya Allah, orang kok nggak ngerti banget ya, nggak terima kasih banget ya, nggak syukur, ente tahan. Astagfirullah, ya Allah, jangan sampai anak batal pahalanya sedekah. Karena hebatnya nanti yang akan kita baca, fadilahnya sedekah sir. Ya, juga contohnya yang lain seperti Syekh Abu Bakar bin Salim yang kalian suka baca tuh namanya, wa hatfun li zalim, di dalam kitab Hadar Wasodan, ya. Apa tuh, libankana lahu wasin, jadi orang yang mempunyai keyakinan, kecintaan, hubungan yang erat dengan Syekh Abu Bakar bin Salim, dia akan datang menolongnya dalam hidupnya ataupun matinya. Pernah suatu hari ada seorang Syekh Abu Bakar bin Salim ini tinggalnya di Inat, di kampung daerah luar dari Tarim. Nah, suatu hari ada orang yang sedang berniaga bepergian pakai perahu. Ya, perahunya pecah, kena badai, hancur, semua tenggelam. Orang-orang tenggelam, terombang-ambing. Nah, dia di tengah malam, dia pegangan kayu, dia panggil, ya Syekh Abu Bakar bin Salim, ya Syekh Aghithna, ya Syekh Aghithna, tawasul, terus disebut di Fatihah. Tiba-tiba beliau datang seseorang yang dia tidak tahu siapa itu, dia selamatkan, dibimbing itu perahunya dengan caranya, mungkin datangnya dengan berenang diselamatin, gitu, sampai ke tepian, ya. Terus akhirnya begitu sampai ke situ, dia datang ke rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, sebelum dia menceritakan kejadiannya, Syekh Abu Bakar bin Salim cerita, cerita bahwa dia sudah ada yang menolongnya dan dia adalah dirinya. Apa tuh syair yang lupa di dalam hadrat Rasul, inka nabi wazik. Al-muhim, nah, Syekh Abu Bakar bin Salim ini mempunyai kebiasaan, beliau ini setiap menjelang subuh, jadi sebelum subuh tuh beliau selalu mengisi bak air mandi Masjid Ba'alawi. Ada namanya Masjid Ba'alawi, yang dibangun oleh Syekh Ali Khalagassam di situ. Sampai sekarang makmur, terkenal dengan Masjid Ba'alawi sampai sekarang hidup. Masih terkenal dia, Tarim. Nah, itu setiap hari, setiap pagi dia isi bak air mandi tanpa ada yang tahu, ya. Bahkan beberapa kali di musim dingin, di pagi hari begitu terang subuh, dia selalu melihat ada bekas jejak telapak kaki yang berlumur, berdarah itu, ada beberapa kaki berdarah itu. Ya, karena dingin ya di Hadramaut itu, kalau dingin jangankan kaki, paha aja bisa pecah. Karena dingin sekali, kalau udah dingin sampai itu laki perempuan ya, kalau terutama kita orang Asia itu kalau musim dingin itu udah pakai lotion udah. Setiap hari lotion. Kalau nggak lotion ya minyak zaitun. Itu kasih. Biar apa? Biar tidak pecah. Kotor. Nah, jangankan kaki. Nah, setiap musim dingin selalu kelihatan pecah kaki berdarah. Ketawanya siapa?
Ketahuannya setelah beliau wafat. Nah, beliau wafat, ini Masjid Balawi tidak ada lagi air setiap menjelang subuh. Gitu. Lalu ditelusuri jejak kakinya, ditanya, ternyata bersumber dari rumahnya Syekh Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, contoh lain yang di Indonesia, guru sekumpul, ya itu juga begitu, sampai istrinya, anak-anaknya nggak ada yang tahu apa yang dilakukan. Tahunya setelah wafat. Ya, maka jangan pernah ceritakan kebaikan kita, karena setan itu paling gampang masuk, paling gampang tuh. Ente ceritanya awalnya itu cerita tentang motivasi saja, tapi lama-lama akhirnya karena dia temen yang diajak, hebat ya, keren ya, mulai deh gue gitu lah, Satria MK. Ya, nggak diragukan lagi, mulai dia takabur, mulai ujub, mulai bangga, mulai sok menjadi orang baik. Ada bahayanya orang ini. Betul? Dan maka kebaikan jangan pernah ceritakan. Berusahalah menciptakan kebaikan dalam hidup kalian. Apa yang orang gak lakukan, kalian lakukan. Coba dari pondok berkah. Misalnya kayak Syekh Abu Bakar Mesari. Misalnya ente tuh punya kebiasaan sebelum tidur, aneh nggak tidur kecuali bak ember yang di kamar mandi anak penuhin dulu. Setelah anak penuhin, anak matiin, anak tinggal tidur. Kenapa? Tujuannya barangkali teman anak tengah malam pengen uang hajat, ada air. Pahala nggak? Sedekah bukan? Sir atau alaniyah? Sir. Ini contoh kecil. Contoh kecil gitu. Ya, jadi begitu. Oke, ente punya sifat begitu. Coba ya, jangan semuanya, nanti habis ngaji semuanya rebutan ember tiap malam. Bukan, ada contoh aja. Kan ada lagi contoh yang lain. Misalnya ya, kalian tidak masuk ke kelas, ya, tidak belajar, tidak turun dari ini, kecuali kalian juga ngisi bak kamar mandi, atau setiap kali lihat bak kamar mandi kosong ente isi misalnya. Atau mungkin ente punya kebaikan, setiap ada kakaknya atau ustadz atau ustadzah yang duduk di depan mimpin, mau ngajar, mau sholawatan, ente yang bikinin air misalnya, ya, atau ya itu sedekah. Tapi yang bagus, yang afdal, yang disembunyikan apa aja, terserah deh. Ente ciptakan, anda pengen berbuat baik tanpa seketahuan orang-orang, tanpa seketahuan buyanya, tanpa seketahuan bundanya, tanpa seketahuan apa kira-kira, ente pikirkan deh. Kenapa? Karena tutfi ghadabar Rabb. Yang pertama, sedekah yang disembunyikan tanpa diketahui siapapun, tutfi ghadabar Rabb, dapat memadamkan kemurkaan Allah. Allah bisa saja setiap sesaat-saat atau sesekali marah sama ente, marah sama kita karena perbuatan kita yang kita mungkin nggak tahu, kita sadar. Atau mungkin kita punya dosa yang kita nggak tahu, ternyata Allah marah banget. Misal ente zalim kepada si Caca, ada yang kecil, ada wali min auliyaillah, itu wali itu ya nggak punya dosa, lebih hebat dari wali itu yang sesungguhnya ya. Jadi dijaga oleh malaikat. Ya, dia kalau berdoa diijabah. Dia kalau tersakiti bisa diijabah. Hati-hati ya tuh anak-anak kecil tuh. Jangan diremehkan anak-anak kecil ya. Paham? Hati-hati. Misalnya ya, ente berbuat jahat sama si Caca tanpa diketahui orang. Allah lihat ya? Lihat. Ternyata Allah marah. Ente pikir biasa. Ente pikir biasa gitu, ya cuma sekedar nyubit doang gitu. Tapi ternyata yang dicubit itu Caca sakit hatinya luar biasa, sakit banget. Misalnya, dan saat itu ingat gak hadis, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi, hadis Arba'in Nawawi. Siapa yang mengganggu kekasihku, maka aku nyatakan perang dengan dia. Hati-hati. Para aulia Allah di muka bumi ini, selain para aulia Allah yang nyata-nyata nasnya ibu kita
orang tua kita, ada waliullah. Ya, walinya Allah bagi kita, buat anak-anaknya. Ya, guru-guru waliullah bagi kita, bagi murid-muridnya. Betul? Nah, termasuk ada anak kecil. Nah, orang-orang soleh, orang ulama kita sama anak kecil, mulianya minta doa. Yakin loh, dudukin pangku, doain bapak, amin, biar sehat pak, biar amin. Ya, termasuk yang wali min auliyaillah, kekasih Allah, ada orang yang safih, orang yang kalau kita bahas itu apa, idiot itu yang enggak apa tuh, kulalit apa yang maya paham dunia, nggak paham dunia. Kan ada anak-anak nggak paham gitu ya. Kalau kita menjeduk, hati-hati ya, ente menyakiti ya. Nah, kita ini tidak tertutup kemungkinan suatu hari kita melakukan pekerjaan dosa, kita nggak sengaja atau kita nggak tahu, ternyata Allah marah. Nah, sedekah yang kita lakukan sembunyi-sembunyi itu bisa menutupi, memadamkan murkanya Allah. Bisa memadamkan murkanya Allah. Gitu. Ya, diampunin dosanya. Ingat pelajaran kemarin. As-sakhi qaribun minallah. Orang yang dermawan ya, dekat dengan Allah. Coba deh antum pikirkan pelajaran kita. Kita kan belajar untuk menjadi orang baik. Kita ini belajar buat diamalkan dia dalam hati kita, bukan cuma sekedar masuk kelas lalu mendengarkan pelajaran, habis itu kalian taruh kitabnya, ditaruh, udah kalian nggak ada belajar sama sekali, nggak ada, ya, nggak ada diamalkan sama sekali. Maka mu'adzabun min qabli ubadil wasan, nanti ilmu yang kalian dapat bukan menambahkan kalian baik, malah menambahkan kalian jauh dari Allah. Man istada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya, tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah kebaikannya, maka tidak ditambahkan oleh Allah kecuali tambah jauhnya dari Allah. Hati-hati ya. Kita tulis tuh. Hadza huwa man isdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yasdad hudan, tidak bertambah kebaikannya, hidayahnya, kesolehannya, lam yasdad minallahi illa bu'dan, tidak bertambah dari Allah kecuali kejauhan. Artinya orang yang belajar ilmu kemudian setelah belajar tidak bertambah baik, maka dia tambah jauh dari Allah. Allah nggak senang. Ente belajar berbulan-bulan, bertahun-tahun di pondok, tapi tabiat ente begitu aja, akhlaknya kalian begitu aja,
mulutnya kalian begitu aja, hatinya kalian begitu aja, gak ada berubahnya, tetap sombong, tetap angkuh, tetap kasar, tetap judes, ya, gak ada perubahannya setelah ente kenal Allah, setelah ente kenal Rasulullah. Gak ada perubahannya setelah ente baca ayat Al-Quran, membaca Al-Hadis. Gak ada perubahannya. Ketahuilah, orang yang begitu, dia belajar bukan tambah dekat dengan Allah, tapi tambah jauh dari Allah. Tambah Allah gak senang sama ente, sama orang yang seperti ini. Betul? Nah, jadi kalian belajar seperti ini tujuannya untuk kalian bertambah baik. Nah, bertambah baik. Ya, ente di pondok buat jadi orang baik. Ente di pondok biar jadi anak solihat. Baik itu apa? Akhlaknya, hatinya sama Allah, hatinya sama Rasulullah, hatinya sama manusia baik. Hati ente belajar itu. Bukan belajar itu untuk bikin geng-gengan, gengnya si fulan, ya, nggak ngomong, nggak teguran sama gengnya fulan. Gak usah mondok ente. Masa mondok, ya salah tempat ente. Ente mondok di sini untuk biar dibilang paling pinter, paling cantik, bilang kaya, terus ente semena-mena nyuruh yang kecil. Jangan mondok ente. Inilah pelajarannya akhlak. Ya, kalian belajar sama buyanya akhlak nih. Ini kitab akhlak nih, Nabi Muhammad ngajarin kita, namun dikemas melalui hadisnya Rasulullah atau nasihat Rasulullah kepada Imam Ali. Gitu ya. Yang pertama, kehebatan atau manfaatnya sedekah atau kebaikan yang disembunyikan, ya, nggak usah diomongkan gitu. Itu bisa memadamkan murkanya Allah. Punya dosa nggak kita? Punya dosa. Banyak? Banyak apa banyak banget? Katanya banyak. Banyak banget dosa kita. Sudah diampun belum sama Allah? Belum tentu, belum tahu. Tapi kalau kalian mempunyai ini amal yang rahasia antara ente dengan Allah, dosa ente akan diampun oleh Allah. Jelas ya? Jelas? Jadi Buya pengen kalian nih ya 11 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 anak ini yang belajar akhlak dengan Buya pengen jadi anak-anak yang betul-betul baik. Insya Allah kita pelan-pelan ya amalkan, nggak rugi jadi orang yang baik itu. Nah, nama kita langit disebut-sebut oleh malaikat Allah. Kalau kita sudah dicintai sama Allah, nanti Allah akan kirimkan kecintaannya kepada makhluk-makhluknya. Allah akan umumkan, wahai malaikatku, aku cinta sama si fulan, dia orang baik nih malaikatku. Maka malaikat akan menyerukan kepada penduduk bumi, ya, bahwa Allah cinta kepada hamba ini, maka penduduk bumi semuanya akan mencintai orang baik ini. Orang baik nggak ada yang dibenci. Orang baik pasti di mana aja dicintai, di mana aja dirindukan, di mana saja menyejukkan, di mana saja mengasyikkan. Siapa contoh orang yang paling baik? Nabi Muhammad SAW. Ya, akhlaknya di mana saja dipuji. Ya, orang kafir, musuh, semuanya mengakui wa innaka la'ala khuluqin azim. Semuanya. Nah, itulah kita ikut. Kalau bukan Nabi Muhammad, kita mau ikutin siapa belajar di sini? Mau ikutin siapa? Ya, mau ngikutin mereka, artis-artis yang lalai kepada Allah, ya, yang membuka auratnya, yang gonta-ganti pasangan, yang mereka memfitnah ibunya, berani kepada orang tuanya. Itu yang kalian bangga-banggakan. Artis-artis Korea yang tidak sholat, yang mereka bahkan tidak tahu mana halal mana haram, itu yang ente ikut-ikutin, itu yang ente nyanyiin lagu-lagunya. Ya, mereka para artis-artis yang nyanyi di panggung-panggungnya, ya, yang mengajak kepada kemaksiatan. Dengan adanya mereka lalu orang pada mabok, berkumpul laki perempuan. Jadi bagaimana Fatimah dengan ibunya, bagaimana Fatimah sebagai istri, bagaimana Fatimah sebagai ibu, bagaimana Fatimah saat menghadapi orang-orang mukmin, bagaimana, itu yang kita ikutin.
bagaimana Sayyidatina Khadijah, perjuangannya Sayyidatina Khadijah, pengorban. Itu yang antum ikutin. Bagaimana ibadahnya si Rabi'atul Adawiyah, ya, bagaimana ibadah wanita-wanita soleh. Itu yang antum baca terus kisahnya gitu sayangku. Semuanya jangan nanti ikutin mereka orang-orang fasik. Ya, jangan ikutin orang-orang fasik. Bukan tempatnya, bukan zamannya antum. Ya, kalau antum mau kenal nama artis jangan di pondok. Nah, itu baca aja tuh ya. Qala Muhammadun itu bacanya tuh. Awal wajibina itu bacanya tuh. Ya, Yasin wal Quran itu bacanya tuh. Inna fatahna itu yang teh hafalkan. Itu yang teh dendangkan. Ya, syair-syairnya ulama itu yang teh dendangkan. Itu lisannya itu begitu. Jelas ya? Fahim tuh? Nah, ini harapan ibu ya. Ya, fashionnya juga jangan ikutin fashionnya Yahudi. Ya, jangan. Tetap ente punya fashion tuh apa? Menutupi tubuh ente. Itu fashion ente. Ya, corak-corak ikutin mode boleh. Ente misalnya mau pakai baju separuh hitam, separuh merah, terserah. Atasnya kuning, bawahnya hijau, terserah. Mau gitu? Nggak apa-apa. Yang kenapa lagi ngetren? Nggak apa-apa. Tapi menutup tubuh kita. Itu yang kita ikutin. Ya, kecantikan kita juga jangan disebarkan. Gitu. Kalian akan menjadi orang yang aziz, mulia. Jadi rizki sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah. Wa tajlibul barokah, dan akan mendatangkan keberkahan. Orang yang senang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, kehidupannya akan diberikan keberkahan oleh Allah. Ma ma'nal barokah ziyadatul khair, bertambah kebaikan-kebaikannya selama ia hidup. Itu yang namanya barokah. Gitu. Kalau orang yang senang sedekah disembunyikan, maka kesehatannya akan diberikan barokah, tambah sehat, tambah buat ibadah, tambah senang buat ibadah. Itu kesehatannya tambah dibuat senang buat ibadah, buat nolong orang. Waktunya buat mikirin umat, waktunya buat ibadah, waktunya buat kebaikan. Enggak. Itu kalau sedekah yang betul. Ya, yang betul ya. Dan sedekah ini ada syaratnya nanti juga. Syaratnya sedekah. Enggak bisa siapa yang bersedekah dengan barang-barang yang haram, mithlu mithlu bina jin apa itu dalam subat, seperti orang yang membangun sebuah bangunan di atas ombak. Orang yang bersedekah dengan cara yang tidak benar, ya, tidak dengan cara yang tidak diinginkan oleh Rasulullah, ya, maka dia seperti membangun rumah di atas ombak. Bisa nggak nanti? Bisa jadi nggak? Terwujud nggak rumah? Enggak. Nanti baru bangun hancur, baru bangun hancur, baru bangun hancur. Nah, orang yang bersedekah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, tidak dianjurkan, tidak sesuai dengan syariat, maka seperti itu. Nggak manfaat. Termasuk ya itu tadi, cerita-cerita nggak manfaat. Tidak ingat. Nah, kalau sedekah itu tajlibul barokah dalam umurnya, barokah santri yang senang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, diberikan berkah ilmunya, berkah waktunya gitu. Berkahnya waktu itu apa? Waktunya itu dibikin enak buat ngapal, enak buat mutolaah, enak buat ibadah. Itu waktu yang berkah buat santri itu. Tapi kalau santri waktunya banyak ngobrol, banyak tidur, ya, banyak hal yang tidak manfaat, itu berarti waktunya nggak berkah. Waktunya mudarat, waktunya bahaya buat ente nanti. Itu nggak? Jelas pelajaran Buya? Nggak ngantuk nggak? Nggak ngantuk nggak? Ngantuk nggak? Ngikutin nggak nih? Buya pelan-pelan nih ngajarinnya nih, nggak ngebut nih, santai nih.
Jelas ya? Jelas. Jadi sedekah ke amal soleh kebaikan, ente khidmah, nggak usah ngomong, ya. Nggak usah dulu. Karena aku udah ini tadi udah piket, jangan. Ente udah nyapu, terus sama ketua kamar ente udah suruh nyapu lagi, siapa lagi? Nggak usah ngomong, udah tadi. Nggak usah, yang tadi bilang ini buat Allah, rahasia antara aku dengannya, ya gitu lah. Asik gitu ya. Ada. Dan dikasih umur juga umurnya barokah. Ada kisah dulu Nabi Dawud. Nabi Dawud pernah didatangi malaikat Israel. Kata malaikat Israel, ya Dawud, ini ente lihat tuh anak muda itu. Itu anak muda itu umurnya 5 hari lagi. Ente lihat tuh, 5 hari lagi mati. Iya. Terus pergi lah. Mendengar peringatan dari siapa malaikat Israel, kasihan Nabi Daud. Maka anak muda itu diperhatikan, bukan anak muda ya, seorang laki-laki ya, bukan anak muda, seorang laki-laki diperhatikan setiap hari disampaikan, ya fulan kau sudah berbuat baik hari ini, sudah wahai Nabi Allah, baiklah kalau begitu. Nanti siang tanya, kamu hari ini sudah berbuat baik, sudah ya Nabi Allah, baiklah kalau gitu. Kamu ada berbuat dosa hari ini, tidak, begitu tanya karena takut. Ya, tapi nggak dikasih tahu. Nanti 5 hari mati lagi soalnya itu. Nggak dikasih tahu. Ya, akhirnya hari keempat, semakin dekat nih matinya. Tanya lagi yang tadinya sehari 3, tanya terus dekat terus diajak terus kebaikan sama Nabi. Hari kelima nih, janjinya apa? Hari kelima mati. Coba ente bayangkan kalau ente dapat bocoran hari ini mati, ente ngapain? Ibadah. Benar ibadah. Udah lemes ente. Mati ya Allah, mau mati ya Allah. Alhamdulillah. Ya, dirahasiakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sembunyikan kematian itu untuk Allah lihat mana yang baik di antara kalian berbuat baik. Halaman 8 yang tidur. Ya Allah sembunyikan ente. Kenapa ente nggak tahu kapan ente mati? Karena Allah pengen lihat ente berbuat baik apa enggak, dikasih umur gitu. Ya ada pagi nggak mati, siang nggak mati, sore nggak mati, malam nggak mati juga, besok yang nggak mati juga. Dilihat itu sampai 6 bulan nggak mati. Begitu 6 bulan datang malaikat Israel, ditegur sama Nabi Daud. Ya Israel, engkau sampaikan bahwa ini orang 5 hari lagi mati. Ini udah 6 bulan, kok nggak mati-mati? Iya Daud. Pas hari kelima, anak mau cabut ini nyawanya, nggak taunya ini anak bersedekah kepada seorang miskin. Ya, dia memberi makan orang miskin. Lalu orang miskin itu berdoa, ya Allah panjangkan umur si fulan ini yang telah memberikan aku makan. Karena doanya si miskin itulah Allah panjangkan umurnya. Satu orang ente berbuat baik kepada satu orang aja bisa menjadikan umur ente berkah. Orang miskin, fakir miskin. Ya, ada namanya tajribul barakah. Apalagi ente berbuat baik untuk anak sepondok, berbuat baik untuk teman sepondok, apalagi untuk umat Nabi Muhammad, ente berbuat baik secara umum. Ente berbuat baik kepada pondok pesantren, ente bangun pondok pesantren, ente sedekah sama pondok pesantren, ente ada gimana coba bayangkan, tanpa harus disebutkan, tanpa harus diingat. Berbuat baik sama satu orang saja bisa menjadikan dia itu panjang umur dengan berkahnya. Sedekah. Apalagi untuk umat. Apalagi untuk umat sepondok ya. Nah, kalian seneng nyapuin pondok bersih. Kalau pondoknya bersih, yang seneng siapa? Semuanya seneng. Hatta anak misalnya jarang datang, begitu datang, ya Allah, Masya Allah,
Anak banat, masya Allah, seneng kan? Siapa yang nyapu? Ada sodakatus sir, ente tadi itu. Udah bikin seneng banyak orang. Terus kalau bersih, anak-anak seneng, anak-anak semangat belajarnya. Ente dapat pahalanya siapa mereka yang belajar. Satu huruf yang mereka baca, yang mereka hafalkan, ente dapat pahalanya mereka dari sekian banyak orang yang belajar. Semuanya ente dapetin. Ya, ente dapetin semua. Ente senang bersihkan musola. Pokoknya ente udah sir. Ya. Ada orang, nggak ada orang tuh. Bersihkan, musola rapikan. Ada kotoran ente ambil. Ente tidak meninggalkan musola di waktu malam, atau ente nggak tidur kecuali ente lihat musolanya tidur. Terus kalau pagi ente lihat bersih, nanti yang berantakan ente rapikan. Nah, dulu ada seorang nenek-nenek di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nenek-nenek, dia senang sekali merawat Masjid Nabawi, Masjid Nabi, ya, sehingga bersih, rapi gitu. Dan setiap kali Nabi Muhammad masuk ke masjid selalu terang, itu masjid sudah rapi, sudah terang seperti itu. Sehingga Nabi Muhammad senang. Suatu hari itu terlihat Nabi Muhammad masuk gelap dan masjid berantakan. Hari kedua begitu, ketiga ditanya, ternyata nenek itu meninggal. Apa gua Nabi? Antarkan aku ke kuburnya. Dan di kuburnya Nabi katakan, saya bersaksi bahwa wanita ini adalah ahli surga. Nah, ya. Kenapa Nabi sampai bersaksi begitu? Karena dia pekerjaannya merawat, menjaga, memperhatikan Baitullah, rumahnya Allah. Maka Allah akan memperhatikan hidupnya di dunia dan hidupnya di akhirat. Ada musola, ada Baitullah. Yang di belakang itu musola, bukan tempat bermain. Kalau sekarang digunakan belajar, ada dia zikir. Belajar tuh zikir, nggak apa-apa. Tapi hakikatnya itu musola di belakang itu adalah Baitullah, tempat kalian sholat. Nah, kalian kalau mau terbuka mata hatinya, diberikan hidayah oleh Allah, kalian cintai itu musola, hidup ente diperhatikan sama Allah. Hidup itu. Ayo, api sana. Ya, kalau terus begitu ada anak mulai bangun, lihat musolanya rapi, enak sholatnya, khusyuk dia, ente dapat pahalanya. Setiap bacaan yang dibaca ente dapat pahalanya. Setiap gerakan yang dilakukan ente dapat pahalanya. Ya, setiap doa yang dipanjatkan ente dapat bagiannya. Coba anak-anak yang belajar berapa banyak ente dapat bagiannya. Kalau mereka dapat ilmu gara-gara ente bersihin musola sampai nanti dia mati, ente berapa dapat pahalanya? Oh. Fahami ada amal soleh ini penting banget buat modal kita. Wa tajlibul barakah, dan mendatangkan keberkahan. Oh, banyak sekali. Warizqa al-katsir, dan rizki yang banyak. Kata Rasulullah sampaikan, as-sadaqah itu, orang yang sedang bersedekah itu beliasdad. Bahkan ada satu hadis ini, ya, itu harta ataupun apapun yang disedekahkan itu dia tuh bicara. Ya, di antara ucapannya kuntu faniyah fa'abqaitaha, wahai orang yang bersedekah, ketahuilah asalnya aku ini fana, sirna, tidak abadi. Setelah engkau sedekahkan aku menjadi abadi. Misalnya ente sedekah dengan uang misalnya. Waktu ente punya uang 10.000, ini gak kekal, bisa saja hilang, ya, bisa saja dicuri, bisa saja habis dimakan, ya, hilang. Tapi saat disedekahkan ke satu tempat, ya, kepada orang, maka ketahuilah yang tadinya hilang dia menjadi kekal di sisi Allah terus ila yaum, sampai hari kiamat. Okay? Kuntu qalilatan fakatsartani, katanya, wahai orang yang bersedekah. Kata sedekah tadi nih, misalnya ini, dulu aku sedikit, ya, cuman 10.000, kemudian setelah engkau sedekahkan aku kepada orang, maka aku menjadi banyak.
Karena satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Antum, ilmu juga begitu. Sedekah dengan ilmu juga begitu. Jadi ya Allah, Buya selalu berdoa mudah-mudahan kalian dibukakan oleh Allah mata hati kalian, diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat, diberikan oleh Allah kefahaman dalam ilmu, dan diberikan oleh Allah kemudahan mengamalkan ilmu. Jangan tinggalkan doa setiap sholat. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna. Orang yang suka baca doa ini insyaallah ilmunya akan manfaat. Insya Allah akan diberikan ilmu yang manfaat. Dia akan dimudahkan mengamalkan ilmunya. Baca doa, ya, karena kita butuh doa selain ikhtiar, selain usaha. Warizqo, dan juga rizki al-kathir yang banyak, karena satu kebaikan dibalas dengan 10 sampai 700 kali lipat. Wabakiri bis sadaqah, dan bersegeralah. Artinya bakir itu sebetulnya dan berpagi-pagilah, gitu kan. Artinya waktu pagi, bakir itu waktu pagi. Makna amnya adalah bersegeralah. Ya. Nah, kalau makna kalimatnya bakir pagi-pagi, jadi sedekah yang afdal, ya, yang bagus, qablatul fajr, qablatul isyams. Sebelum terbitnya matahari sedekah. Itu afdal, paling afdal. Ente kalau mau berbuat baik sebelum terbit matahari, apa saja. Mendoakan orang berbuat baik, bukan? Zikir, tapi sedekah. Nolong orang. Badikiru bis sedekah. Fa'inal bala yanzilu qablal bukur faturaddul qadha fil hawa. Sesungguhnya bala musibah itu turun sebelum waktu pagi. Jadi misalnya nih, ya, hari ini di antara ente misalnya takdirnya ada yang harus jatuh, ya, ada yang harus sedih, ya, ada yang naudzubillah misalnya harus kecelakaan, harus ini. Tapi sebab ente pagi-pagi sedekah, maka yang demikian itu yang tadi qadha yang sudah ditentukan oleh Allah, ya, itu akan bisa dihilangkan dengan sedekah di waktu pagi. Jelas. Ente tahu habis ini apa yang akan terjadi? Nggak tahu kan? Mungkin bisa jadi, ya, kayak si Oyen waktu itu jatuh dari lantai 3. Mungkin nggak? Mungkin saja. Kita nggak tahu takdir kita. Tapi karena kita doa, karena kita bersedekah di waktu pagi, ya ada semua. Atau kalaupun harus terjadi, maka Allah akan berikan bi'akhaf, lebih seringan-ringannya daripada ujian. Ya Ali, idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsan ma indak. Wahai Ali, idza tasaddaqta, jika engkau bersedekah, fatasaddaq, maka bersedekahlah, bi ahsani ma indak, dengan sesuatu yang paling bagus yang kamu miliki. Jangan sedekah dengan sesuatu yang sudah tidak pantas. Jangan bersedekah dengan sesuatu yang kita udah nggak seneng. Jangan bersedekah dengan sesuatu yang kalau kita ngelihat sesuatu itu kita memalingkan wajah. Jangan. Ente kalau mau ngasih sedekah yang paling bagus, paling tidak yang pantas gitu. Jangan ente kerudung udah buluk, ya, daster udah bolong-bolong, ente kasih orang. Jangan. Ada caranya juga sedekah biar mendatangkan 3 poin tadi, kehebatan sedekah. Ya, yang ente masih seneng,
Ya Allah, anak punya uang nih, dapat rezeki nih, dikasih kemarin 100. Sedekah sama Buya semuanya gitu. Sedekah sama Buya 1000. Misal. Iya, cakep. Yang cakep mana nih? Mana yang cakep nih? Oh, kecakepan ini nih. Nah, ini buat ente nih. Ini yang ini. Biasanya yang gimana? Kalau kita sedekah, suka kebalikan ya. Itu ini yang bagus buat ente, yang jelekan buat siapa? Buat orang. Biasanya gitu ya. Orang-orang ya. Nah, belajar kalau pengen dapatkan ini. Yang masih bagus, yang masih pantas. Ya, bias yang paling bagus menurut ente. Makanan udah nggak enak, ente kasih orang. Jangan. Ya, makanan yang ente senang. Ya. Nah, kecuali kalau ente nggak senang. Ya, ente dikasih makanan, ente nggak senang gitu. Ya Allah, kalau dibuang, makanannya gimana? Anak dikasih orang gitu. Ya udah, ente kok minta maaf, anak dikasih orang, ente mau nggak nih? Apa sekarang dikasih, tapi jangan sampai ente makanan itu simpen udah bau dan baru itu kasih orang. Jangan. Wala tunfiqu, apa dalam Al-Quran, ila antumidu fi, ada, jangan kau bersedekah, buatku bersedekah dengan sesuatu yang kalau kau keluarkan engkau pejamkan matanya, nggak mau lihat. Jangan. Fa inna sadaqata luqmatin minal halal ahabbu ila Allah min mi'ah mithqalin min haramin. Karena sedekah dengan satu suap barang yang halal, ahabbu ila Allah, lebih baik, lebih Allah cintai daripada 100 mithqal, ya, 100 kali lipat, ya, 100 gram min haram, dari barang yang haram. Terus yang keduanya, selain ente kalau sedekah harus yang baik, ya, sedekah juga harus yang halal barangnya. Memang punya ente. Jangan ente sedekah dengan punya orang. Jangan. Ya, ini bangkunya pondok, ente sedekahin ke tetangga. Ya sudahlah, ini juga bangku udah nggak bagus, anda sedekahin ke ente. Ya nggak boleh. Harus yang halal. Ya, atau subhat, jangan. Ini kerudung punya ibu ente. Dan jelas-jelas ente mau ke pondok, mah minjem kerudungnya buat di pondok. Ya udah, pakai, hati-hati. Terus ente kasihkan ke teman ente buat sholat gitu, dapat nggak pahalanya? Nggak dapat, karena yang ente sedekahkan bukan punya ente. Punya siapa? Punya orang tua kita. Jadi harus dengan barang yang halal. Artinya halal memang benar-benar didapatnya dengan halal dan miliknya. Halal murni punya orang. Atau syarikah, ente punya kitab patungan berdua gitu, patungan gitu. Terus lama-lama ente punya kitab lagi satu. Terus kitab ente yang patungan ente kasihkan, udah ada yang baru nih, ente kasih aja ini. Padahal kitabnya berdua, nggak boleh, nggak ada apa-apa. Betul? Wa shadaqatun tuqaddimuha qabla mautika afdhalu min mi'ati mithqal yatasaddaquna biha ba'da mautika. Wa shadaqatun tuqaddimuha, dan sedekah yang kau lakukan qabla mautika, sebelum engkau mati, afdhal, lebih, min mi'ah mithqal, daripada 100 kali lipat, yatasaddaquna, dengan sedekah, biha, dengannya, dengan mi'ah mithqal tadi, ba'da mautika, setelah engkau mati. Kebaikan yang engkau lakukan, sedekah yang engkau lakukan saat engkau masih hidup,
itu lebih baik, lebih bagus berlipat-lipat daripada sedekah yang dilakukan setelah mati. Bagaimana sedekah yang dilakukan setelah mati? Si fulan mati baru keluarganya sedekah, pahalanya buat fulan, pahalanya buat fulan, pahalanya buat fulan. Ada manfaat sampai pahalanya sampai, tapi lebih afdol saat si mayitnya itu masih hidup sedekah, senang sedekah. Kan ada yang misalnya, nah nanti kalau bapak mati ya, nah ya, itu tanah yang itu disampaikan diberikan buat fakir miskin. Ini uang ini buat si fulan, ini itu wasiat. Nanti kalau si fulannya mati, ya, misalnya gitu dilakukan gitu ya, sedekahkan gitu misalnya gitu. Ada mana lebih afdol? Ya afdol saat itu masih hidup, udah nanti hidup kasih aja, kenapa nunggu mati? Ya, ya, jelas ya. Nah, jadi antum sekarang, kalian sekarang masih kasih hidup sedekah. Artinya sedekah apa? Bukan berarti kalian keluar uang saja, berbuat baiklah. Ya, singkirkan duri. Ya, lihat meja berantakan, bismillah, pikirkan kebaikan. Ada baju pada gantung di tiang-tiang tangga, ente singkirkan, ente rapihkan, kebaikan bukan? Kebaikan. Kita nggak tahu. Ente berbuat baik itu jangan ngikut-ngikut orang. Ente ciptakan sendiri kebaikan yang orang nggak lakukan, gitu loh. Ciptakan kebaikan yang orang tidak lakukan. Terserah gitu. Saat orang-orang malas nyapu-nyapu, justru ente harus seneng nyapu-nyapu, ada kebaikan. Ya, orang itu paling malas bersihin WC, tapi ente malah paling seneng bersihin WC. Ada huwa. Jadi mukhalifun li hawa, kebaikannya bertentangan dengan hawa nafsu. Itu yang hebat. Kalau orang sedekah, orang nyapu, ente ikut nyapu, orang nyumbang, ente ikut nyumbang, orang nolong, ente ikut nolong, nama ikut-ikut, ikut-ikut. Ente bersedekah, berbuat baik di momen, di saat orang-orang tidak memperhatikan itu kebaikan. Berbaik. Contohnya seperti tadi loh. Misal aja, ini misal. Ya, biasanya kalian deh jujur aja deh. Jujur nih sebelum belajar mungkin ya. Ya, males bersih-bersih WC, bau kotor ya. Tapi setelah ini mudah-mudahan Allah berikan hidayah kalian. Ya, jadi senang. Siapa tahu. Ya, berkahnya ilmu kita ada di WC. Siapa tahu surga kita ada di WC. Siapa tahu surga kita di balik kotoran-kotoran teman kita, pipisnya teman-teman kita, atau harak yang nggak disiram. Kita nanti masuk kamar mandi ada harak, ya Allah, jangan masuk. Ya siapa sih, ya Allah nggak mikir. Udah belum tentu kebaikannya diterima, yang ada dosa, nyela, buka aib orang. Bisa aja kan dia buru-buru kelupaan. Ya kan, ente buka aibnya, udah kelar gitu. Selesai. Pahala. Sampai segitu coba berbuat kebaikan itu. Wallahu a'lam. Subhanallahi bi zidni ilma. Warzuqni fahma amin ya rabbana ta'awna ta'afna wa anna asrafna asrafna taqub alaina tawbat aksini kulli hawma fasur lana awati wa amini rahati aghfir li walidina rahmi wa mauludina wa ali wal ikhwanina السائر في الله وكل محبة وغيرة وصحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع ومن وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى رسولنا وبكل سوء صلى وسلم ربي عليه حتى ربي وآله وصحبه إياك تشرب والحمد لله في البدء والتنامي حمدا كثيرا دائما kita baca Fatihah ya buat hajatnya ya, dan berkahnya kalian ikhlas untuk ini kabulkan semua hajat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal mustaqim. Salamun alayka rafi'al syani wa daraja ya Rasulullah. Salamun alayka rafi'al syani wa daraja ya Rasulullah. Salamun alayka rafi'al syani wa daraja. Allahumma shalli wa sallim.